kan 12 tahun lebih. Ya, kita siapkan dulu apa yang diperlukan untuk kita di rumah, baru kita ke sekolah. Nanti kita semangat belajar di sekolah. Setelah itu baru kita mencapai cita-cita kita yang setinggi-tingginya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, siap? Siap. Oke, kalau siap kita tepuk mantap dulu. Tepuk mantap. Tepuk mantap. Sekali lagi. Tepuk mantap. Sekali-kali. Tepuk mantap. Tepuk mantap. Tepuk mantap. Oke, terima kasih. Oke, Bapak ucapkan. Ini apa ini? Ini apa ini namanya ini? Iklan. Inilah bentuk iklan. Ini bentuk iklan media cetak yang sudah dicetak atau di print. Nanti ini akan disebarkan untuk menarik pembeli. Ya. Kemudian selanjutnya iklan apa ini? Ya, ini iklan susu yang Bapak ambil dari internet atau disebut juga dengan media elektronik. Ya, karena ini sudah Bapak cetak saja. Padahal kalau kita putar nanti ada dari internet atau bisa diputar di TV. Di TV pun kadang ada juga. Oke. Selanjutnya, iklan adalah suatu kegiatan penawaran produk kepada halayak ramai supaya orang tertarik pada produk yang akan ditawarkannya. Kemudian iklan terdiri dari media cetak, jenisnya itu terdiri dari jenis media cetak dan media elektronik. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh hewan ruminansia. Siapa yang tahu hewan ruminansia? Apa hewan ruminansia? Hewan yang memakan 2 kali. Hewan ruminansia itu adalah hewan pemamalia yang dapat memakan 2 kali makanannya. Setelah ditelan, kemudian dikeluarkan lagi, digunakan lagi, kemudian ditelan kembali. Itulah hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia itu adalah ini. Ada apa yang pertama? Sapi. Ada sapi. Siapa yang menunjukkan sapi? Ayo maju. Silakan maju. Mana yang sapi? Ayo, mana sapinya? Oke, kerbau. Mana kerbau? Oke, mana? Maju. Kerbau. Ya, terima kasih. Jadi hewan ruminansia ini, sapi. Rusa mana rusa? Ya, rusa mana? Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi hewan ruminansia ini atau juga disebut hewan yang perut besar, hewan berperut besar. Tapi hewan berperut besar itu terdiri dari 4 bagian lambung. Kita lihat contoh sebagai sapi. Ini sapi. Kenal dengan sapi? Ya, ada 4 bagian lambung. Siapa yang mau menyebutkan bagian pertama? Ya, kan udah ada belajar, barangkali udah ada yang belajar di rumah. Ya. Siapa yang mau menyebutkan nih? Ya, yang pertama nih. Oke, maju. Ayo. Ayo maju. Nah, ini Bapak tempel lah di papan tulis. Supaya kamu paham. Ayo ditulis. Siapa yang mau maju? Pakai bawa pulpen, tulis. Yuk. Ya, siapa mau maju? Ini apa ini? Ya.
Silakan, yuk, tulis. Bagian lambung ini apa yang ditunjuk tanda panah? Bagian di sini. Apa? Yuk, list. Siapa lagi mau maju? Yuk. Dik. Boleh dulu. Oke, maju yuk. Ini. Ini apa nih? Iya, betul. Rumen. Boleh tulis. Rumen. Oke, siapa lagi? Oke, maju. Ayo, silakan. Setelah rumen, apa lagi? Ya, mengisi yang mana? Oke, apa itu? Abomasum. Ya, abomasum. Oke. Siapa lagi? List. Apa itu? Ya, retikulum. Ya, tadi bagian ini, bagian yang bulat depan ini retikulum. Siapa lagi? Satu lagi, ayo. Ya, betul. Ya. Tinggal satu bagian lagi belum. Apa itu? Obomasum. Harus pakai ini, kecil ya. Obomasum. Oke, ada 4 bagian lambung. Ada rumen, retikulum, obomasum, dan omasum. Oke, selanjutnya anak dapat melihat tayangan berikut. Sudah siap semua? Menerimanya? Oke, ini ada pertanyaan setelah melihat tayangan ini. Hebat, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ada sebuah cerita menarik dari Pak Rajin. Pak Rajin adalah seorang peternak sapi perah yang sangat rajin. Sesuai namanya ya. Setiap hari Pak Rajin selalu rajin membersihkan kandang, mencari rumput segar agar kebutuhan makanan sapinya tercukupi. Makanya sapi Pak Rajin sehat dan gemuk. Karena kebutuhan makanannya tercukupi, sapi Pak Rajin memiliki pencernaan yang bagus, yang sehat, serta menghasilkan susu yang banyak. Setiap pagi dan sore, Pak Rajin selalu memerah susu sapi untuk dijualnya. Pak Rajin juga membuat iklan agar produksi susu sapinya dikenal oleh masyarakat. Tapi susu sapi Pak Rajin tidak terlalu laku terjual. Beda dengan susu produksi Pak Somad, peternak sapi kampung sebelah yang laris manis. Pak Rajin jadi sedih. Padahal menurut Pak Rajin, susu adalah minuman sehat yang kaya akan gizi dan nutrisi. Dan ia juga sudah menempelkan iklannya di mana-mana. Kenapa seperti itu ya? Kalian mau tahu seperti apa iklannya Pak Rajin dan Pak Somad? Nah, ini dia. Setelah mengamati kedua iklan itu, kira-kira apa ya masalahnya? Yuk, kita bantu Pak Rajin untuk memecahkan masalahnya agar susu sehatnya laku keras dan dapat dikenal oleh masyarakat. Oke. Dari tayangan tadi. Tadi informasi penting apa
Oke, tepuk tangan untuk Fatia. Ada siapa lagi yang menambahkan? Oke, menambahkan. Ya, siapa menambahkan? Tidak. Dah cukup itu jawabannya. Oke, ini. Iya, kandang sapi yang bersih, bagus. Apa lagi? Oke, tampung ya. Itu simpannya siapa lagi yang nambahkan? Boleh tambahkan ayo. Silakan. Oke, tidak. Oke. Ya, informasi penting bisa saja Pak Rajin mempunyai kandang sapi yang bersih. Apa lagi? Makanan segar. Oke, informasi pentingnya yang disampaikan kawannya tadi. Bisa ulangi? Bisa ulangi? Yaitu pencernaan pada sapi yang bagus, sehat, dapat menghasilkan susu yang banyak. Ya, informasi penting itu yaitu pencernaan sapi yang baik dapat menghasilkan susu yang sehat. Kemudian setelah dapat susu yang sehat akan dipasarkan. Setelah diperas atau diambil susunya, dipasarkan melalui media iklan, yaitu media iklan cetak, bisa iklan elektronik. Oke ya, lihat tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Selain kalian melihat dua iklan tersebut, apa masalah yang terjadi pada iklan Pak Rajin? Oke, mana? Ya, Pak Rajin tidak apa? Ya, iklan Pak Rajin tidak ada tulisan. Siapa yang menambahkan? Oke. Dan tidak ada menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk. Ya, tidak ada menyarankan seseorang untuk membeli produknya. Siapa lagi yang menambahkan? Ya, ada yang menambahkan? Ya, dan tidak menarik halayak ramai. Ya, lagi. Ya. Apa nama? Tidak ada. Apa? Belum dapat. Belum nambahkan lagi. Oke, karena iklan Pak Rajin tidak menarik halayak ramai. Kita simpan dulu ya. Oke. Kita simpan dulu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sapi Pak Rajin sehat dan menghasilkan susu yang banyak? Oke, uji. Uji. Karena makanannya sehat. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, Lis. Apa lagi? Karena kandangnya bersih. Ayo Rahmi apa? Iya, makanannya tercukupi. Oke, satu lagi kamu. Makanannya segar. Oke, kita tampung. Kita tampung. Inilah jawabannya. Oke. Ya. Ini jawabannya. Yaitu pencernaan pada sapi yang bagus, sehat, dapat menghasilkan susu yang banyak dan iklan pemasaran susu sapi. Mengapa sapi Pak Rajin sehat dan menghasilkan susu yang banyak? Karena kandangnya bersih, makan rumput segar dan makanannya tercukupi. Selanjutnya, mengapa iklan Pak Rajin tidak menarik? Kamu bisa melihat. Tidak menarik. Pertama, Pak Rajin tidak memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produknya, yaitu produk susu, yaitu tidak mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk, tidak menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan, tidak memberikan informasi tentang produknya. Kemudian tidak menarik halayak ramai. Menarik tak ini? Tidak. Coba kamu lihat ini.
Ya, apa bedanya dengan iklan susu Pak Somad? Bedanya ada pesannya. Iya, karena dia merupakan kalimat pembujuk. Kalimat pembujuknya yaitu ada gambar iklan untuk membujuk sebuah atau menunjukkan suatu buah atau sebuah barang yang ditawarkan, yaitu ada susu dan ada gelasnya. Selanjutnya di kalimat iklan singkat, ya, dan menarik, slogan yang mudah diingat membaca. Selanjutnya, ini apa Marwan? Terakhir, bacakan Marwan terakhir. Iya, kalimat iklan Pak Somad sangat menarik dan berwarna-warni, sehingga iklan Pak Somad atau susu yang diiklankan Pak Somad laku terjual. Oke, selanjutnya anak-anak dapat ya jawaban itu ya. Nih, ya perhatikan yang belakang. Iklan adalah sebuah produk. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau memberikan kepada halayak, memberitakan dia kepada halayak ramai supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Itu pengertian dari iklan. Selanjutnya, saat ini kata kunci adalah dalam suatu iklan adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Sedangkan ciri-cirinya adalah, bacakan Marwan, ciri-cirinya. Oke, dia bacakan keduanya. Oke, Mbak Nisa. Juga mewakili sebagian besar Konsep informasi dari sebuah bacaan. Oke, kemana dulu? Itulah pengertian atau kata kunci, ciri-cirinya. Selanjutnya, hewan ruminansia. Ini ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan dua kali makanannya. Dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya ada sapi, ada domba, ada kambing, kerbau, ada rusa besar, rusa merah, rusa kutub, muskau. Banyak sekali ya, ini contohnya. Jadi hewan yang memamah atau memakan dua kali, atau hewan yang berperut besar yang memiliki 4 bagian lambung. Ini dia. Nah, ini urutannya. Jadi pada sapi itu, ini pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut. Ini makanan rumput, yaitu dari mulut, rongga mulut, kemudian kerongkongan, masuk ke dalam kerongkongan makanannya. Setelah itu masuk ke dalam rumen. Mana rumen? Ini ya rumen, besar nih rumen. Setelah masuk ke dalam rumen, dibantu dengan enzim selulosa, kemudian masuk ke dalam retikulum. Ini retikulum warna hijau. Masuk dalam retikulum. Kemudian setelah masuk dalam retikulum, kemudian makanan dibentuk menjadi gumpalan bolus. Bentuk dari gumpalan bolus, gumpalan kecil. Kemudian dikeluarkan lagi ini warna hijau ini dikeluarkan lagi ke dalam mulut untuk dikunyah lagi.
Setelah masuk dalam pemasuk, kemudian makanan terjadilah pencernaan kimia dalam pemasuk ini. Terjadi kimia, kemudian masuk ke dalam usus halus. Disinilah proses penyaringan makanan. Sari-sari makanan itu disaring di usus halus. Setelah masuk usus halus, kemudian masuk usus besar, kemudian mana lagi? Masuk ke rektum, rektum di sini, ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui